Aku bukan menantu sampah. Bab 667 Pembentukan 5 elemen. Dewi langsung tersipu malu dan memarahi, "Rocky, dasar kamu tidak tahu malu." Siang bolong memikirkan hal ini. "Kamu istriku, tentu saja harus bersama-sama mempelajari cara membuat manusia." Rocky tersenyum, berkata, "Bagaimana kalau di kamar mandi tunggu setelah ayah dan ibu tidur baru pergi ke kamar mandi?" Dewi panik, jantungnya berdebar kencang. Jenny berdiri di samping, menunggunya selesai menelepan. Dewi takut ibunya mendengar percakapan mereka, lalu segera mengiyakannya, dan menutup telepon. "Bagaimana?" tanya Jenny. Dewi berkata, "Rocky menyetujuinya." Setelah itu, dia mengerutkan kening, bertanya, "Bu, kemana perginya semua uangmu?" Sudah aku pakai." Jenny takut diinterogasi putrinya, dia langsung pergi ke ruang tamu. Begitu dia sampai di ruang tamu, Rino menyelinap keluar dari samping, menggosok tangannya dan menyeringai. "Kak, bisakah meminjamkanku 100 juta?" Jenny tertegun, memarahinya, "Bukankah bulan lalu aku baru saja memberimu 40 juta? Kamu habiskan kemana?" "Aku investasikan di perusahaan kredit keuangan, bunganya tinggi. Bukankah aku sudah mengatakannya padamu sejak awal?" ucap Rino menjelaskan. Jenny memarahinya, berkata dengan marah, "Nanti aku transfer." Mengatakan uangnya habis dipakai, sebenarnya itu hanya untuk membohongi keluarga. Dia memberikan semua uangnya untuk Rino. Di dalam kantor, Rocky menelepon Broto, hanya dengan beberapa kata, langsung menyelesaikan masalah kontrak keluarga Su. Mengingat malam nanti bisa melakukan gaya baru dengan istrinya, Rocky tidak ingin berlama-lama di kantor. Dia bangkit dan segera pulang ke villa. Ketika dia hendak pergi, Tante Fiska meneleponnya. Rocky segera mengangkatnya. "Tante, apakah ada petunjuk dari giok itu?" Fiska berkata, "Giok yang dibeli dari pelelangan, sudah dengan selamat aku bawa pulang ke Wasa. Kebetulan kedua giok ini sepasang, tapi sampai sekarang aku tidak melihat petunjuk apapun. Aku mempertimbangkannya cukup lama. Awalnya aku berencana menyewa orang untuk menyelidikinya, tapi hubungan masalah ini sangat penting. Aku tidak bisa mempercayai siapapun, kecuali kamu." Rocky sedikit mengerutkan kening dan menganggukkan kepala. Sepasang giok Pisces yang berhubungan dengan kematian orang tuanya, dan mungkin menyembunyikan sesuatu di balik ini. Tidak mudah mendapatkan giok itu. Kalau menyerahkannya ke orang lain untuk diselidiki, ada kemungkinan rahasia akan bocor. Rocky dengan sungguh-sungguh berkata, "Tante Fiska, bagaimana kalau kamu menyerahkan gioknya padaku, biar aku selidiki sendiri masalah ini. Kebetulan aku juga memiliki niat seperti itu." Fiska berkata, "Lusa aku akan pergi ke Gopo, menyerahkan giok ini langsung ke tanganmu. Aku tidak tenang memberikannya kepada orang lain." Setelah menutup telepon, wajah Rocky menjadi suram. Sekarang kultivasinya telah memasuki tingkat jindan, dibandingkan dengan sebelumnya basis kultivasinya telah meningkat beberapa kali. Dulu dia tidak melihat sepasang giok Pisces ini sebagai senjata ajaib, tapi sekarang setelah kultivasinya meningkat, dia bisa merasakan energi sage dari giok itu. Ini senjata ajaib yang hebat. Orang yang menyempurnakan senjata ajaib ini setidaknya memiliki basis kultivasi di atas tingkat jindan akhir, bahkan mereka juga menerapkan sihir untuk menyembunyikan energi sage senjata ajaib tersebut. Orang dengan basis kultivasi di bawah tingkat jindan tidak bisa melihatnya. Sebenarnya siapa yang menyempurnakan kedua senjata ajaib ini?
dan kematian orang tuanya dalam kecelakaan mobil ternyata ada hubungannya dengan kultivator kuat ini. Kenapa kultivator kuat ini menyembunyikan energi sage senjata ini? Lalu bagaimana kedua giok ini bisa tertinggal di luar? Serangkaian pertanyaan melayang-layang di benak Rocky tiada henti. Awalnya dia curiga kematian orang tuanya ada hubungannya dengan Marson. Tapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu, mungkin lebih rumit dari yang dia kira. Tapi ada satu hal yang Rocky tahu betul, kalau dia ingin mencari tahu penyebab kematian orang tuanya, dia harus meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Kultivator tingkat jin dan akhir telah muncul, kultivator yang begitu kuat memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kalau dia berhenti bergerak maju, selama dia bertemu dengan kultivator yang begitu kuat, dia pasti tidak akan bisa menghadapinya, dan bahkan tidak akan bisa melindungi keluarganya. Rocky kembali ke villa, menunggu di kamar tidur bersama istrinya sampai larut malam. Setelah semua keluarga tertidur, dia membawa Dewi ke kamar mandi. "Suamiku, apa benar harus berhubungan di kamar mandi?" ucap Dewi tersipu malu. Rocky yang melihat istrinya malu, tidak bisa menahan kegembiraannya, dan tersenyum dengan memeluk lengannya. "Bagaimana kalau melakukan hal yang lebih menantang? Kita pergi ke ruang tamu." "Kamu gila ya? Bagaimana kalau ayahku nanti tengah malam bangun pergi ke kamar mandi terus melihat kita?" Dewi tiba-tiba merasa malu dan memukulnya. "Di kamar mandi saja." Di malam yang sepi, suasana di ruangan itu berapi-api. Titik 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 titik. Larut malam, Dewi kelelahan dan tertidur. Semangat Rocky tidak berkurang, dia melirik istrinya yang tertidur lelap lalu perlahan-lahan bangkit pergi ke halaman villa. Dia membuka telapak tangan kirinya, dan tiba-tiba cahaya lembut naik dari telapak tangannya dan bergoyang di udara. Rocky mengulurkan tangan kanannya, mengeluarkan batu jiwa api, dan menyuntikkan energi sage ke dalam. Tiba-tiba, dua sinar cahaya, yang satu merah dan satu putih, terbang dari telapak tangan kiri dan kanannya, menerangi kegelapan di sekitarnya. Boom! Dua sinar cahaya yang terbang di udara tiba-tiba berubah menjadi dua naga air dan api yang berkelap-kelip melayang di udara. Cahaya kuat menyelimuti Rocky, dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya, melihat kedua naga, yang satu merah dan satu putih melayang di udara. Lingkungan sekitarnya penuh dengan energi sage yang kuat. Energi sage ini sangat kuat sampai-sampai bunga dan pepohonan yang telah layu, daun-daun yang menguning, dengan cepat berubah menjadi hijau dan kembali tumbuh kehidupan baru. Energi sage langit dan bumi yang murni pada awalnya adalah nafas yang dikeluarkan oleh dewa kuno. Legenda Pangu pemisah langit dan bumi, menceritakan tubuh Pangu yang dilepaskan kemana-mana di tanah, lalu berubah menjadi gunung, sungai, pohon, bunga, dan tumbuhan. Sebenarnya Pangu adalah kultivator kuat yang telah mencapai alam dewa. Energi sage di tubuhnya menyebar ke bumi, menyebabkan serangkaian reaksi. Namun, bumi sudah mengalami perubahan selama puluhan juta tahun lamanya, dan hanya menyisakan sedikit energi sage. Dewa kuno telah lama menghilang, semua tumbuhan spiritual, hewan, dan burung yang pernah ada di bumi juga telah lenyap karena habisnya energi sage. Pengobatan tradisional Tiongkok saat ini hanyalah rerumputan yang paling tidak berharga di masa lalu. Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika energi sage masih cukup, rumput spiritual yang paling biasa saja memiliki efek ajaib dalam memperpanjang kehidupan.
Di mata para biksu puluhan ribu tahun yang lalu, ginseng liar yang berusia ratusan tahun, hanyalah ramuan dengan energi sage paling rendah, yang digunakan untuk memberi makan hewan peliharaan spiritual. Rocky menggunakan tangannya sebagai kuas untuk menggambar formasi 5 elemen di tanah, lalu meraung, menekan tangannya yang berada di udara ke bawah. Susunan 5 elemen yang sangat besar bersinar di tanah. Kedua naga yang melayang di udara tiba-tiba jatuh ke tanah bersama-sama seolah-olah mereka telah menerima perintah dan mendarat dalam dua formasi, yaitu satu di selatan dan satu di utara. Rocky berdiri di tengah, memejamkan matanya, merasakan semangat dari segala arah, lalu dengan cepat memusatkannya ke 5 elemen dan menghela nafas lega. Dia telah menyiapkan formasi 5 elemen di halaman villa, dan telah mengubur roh air dan batu jiwa api ke dalam posisi 5 elemen yang sesuai. Formasi 5 elemen yang besar menjadi mengecil, dan cukup untuk menahan sihir kultivator biasa. Selama mencari 3 objek sage lainnya dan menguburnya di posisi 5 elemen yang sesuai, susunan 5 elemen akan terbentuk. Setelah pembentukan, kekuatan 5 elemen akan meningkat pesat. Bahkan kultivator tingkat jin dan akhir yang mencari masalah dengannya, dengan kekuatannya saat ini dan ditambah susunan 5 elemen sebagai pelengkap, setidaknya bisa seri melawannya.